Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran IPA. Kali ini materinya mengenai pesawat sederhana. Sekali lagi Ibu ingatkan, untuk teori atau materi mengenai pesawat sederhana ini sudah ada pada LKS kalian masing-masing. Tetapi di sini Ibu memberikan penjelasan mengenai contoh-contoh soal yang ada pada materi ini, sehingga kalian dapat lebih mudah dalam mengerjakan soal yang akan diberikan oleh Ibu nanti. Oke, langsung saja ya kita menuju pembahasan contoh soalnya. Nah, contoh-contoh soal ini sudah ada pada buku LKS kalian masing-masing. Oke, langsung saja ya kita mulai pembahasannya. Oke, contoh soal yang pertama mengenai usaha, yaitu dua buah gaya bekerja pada sebuah benda sehingga berpindah seperti pada gambar berikut. Seperti ini ya gambarnya. Lalu pertanyaannya adalah usaha yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut sebesar. Nah, langsung saja ya kita jawab dengan terlebih dahulu menuliskan yang diketahui. Yang diketahui apa? Oke, yang diketahui di sini ada F1 atau gaya 1, yaitu 20 Newton. Ini ya, gaya 1 20 Newton. Kemudian F2 5 Newton. Ini F2, gaya yang kedua sebesar 5 Newton. Kemudian kita cari F total. Cara mencari F total adalah F1 dikurangi F2, yaitu sebesar 15 Newton. Dari mana 15 Newton? Dari 20 Newton dikurangi 5 Newton. Oke, selanjutnya apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah jarak. Jaraknya adalah 10 meter. Jadi benda itu berpindah pada jarak 10 meter. Yang ditanyakan adalah W atau usaha yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut. Nah, langsung saja ya kita jawab menggunakan rumus W sama dengan F kali S. F-nya tadi yang F total ya. F totalnya ini 15 Newton dikalikan jaraknya 10 meter sama dengan 150 Newton. Mengapa ini dikurangi? Karena gaya yang bekerja ini berlawanan arah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Sehingga gaya yang lebih besar yaitu 20 Newton ini dikurangi dengan gaya yang lebih kecil yaitu 5 Newton. Sehingga hasilnya adalah 15 Newton. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke kanan. Karena gaya yang bekerja lebih besar adalah yang ke kanan ini. Gitu ya. Selanjutnya, contoh soal mengenai daya. Nah, di buku LKS kalian sudah terdapat rumusnya nih. P sama dengan W per T. PWT gitu ya. Lebih mudah menghafal PWT. Dengan P adalah daya, satuannya watt. Kemudian W sama dengan usaha, satuannya adalah joule. Dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon gitu. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Energi yang digunakan sebuah lampu selama 20 sekon adalah 7.200 Joule. Berapa daya yang dimiliki lampu tersebut? Kita tulis dulu yang diketahui adalah W atau usaha 7.200 Joule. Kemudian waktu T sama dengan 20 sekon. Yang ditanyakan adalah daya yang dimiliki lampu tersebut. Langsung saja nih kita masukkan rumus ini. P sama dengan W per T sama dengan 7.200 per 20. Berapa? 360 watt. Jadi daya yang dimiliki lampu tersebut adalah 360 watt. Nah, nanti pada soal bisa saja yang ditanyakan itu apa? W. Nih ya W. Cara menghitungnya bagaimana? Berarti W sama dengan P dikalikan T. Gitu.
Lalu pada soal nih, yang ditanyakan adalah T-nya. Maka T sama dengan W per P. Gitu. Selanjutnya mengenai tuas atau pengungkit, yaitu bagaimana menentukan besarnya kuasa atau beban pada tuas atau pengungkit. Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini diperhatikan. Sebuah pengungkit sepanjang 80 cm digunakan untuk mengangkat batu, nih batu yang beratnya 150 Newton. Jika titik tumpu diletakkan 20 cm dari beban, ini titik tumpu diletakkan 20 cm dari beban. Jadi jarak ini ke sini ke beban ya, 20 cm. Dalam keadaan setimbang, berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut? Kemudian hitung pula keuntungan mekaniknya. Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu panjang AC. AC-nya tadi berapa? Nih, sebuah pengungkit yang panjangnya 80 cm. Jadi AC ini 80 cm. Selanjutnya BC. BC itu apa? Tadi jarak titik tumpu dari beban ini B ke C sama dengan 20 cm. Nah, BC ini disebut juga dengan lengan beban. Selanjutnya AB. Maka kita dapat mengetahui AB ini dapat kita ketahui dari AC atau panjang pengungkitnya dikurangi dengan lengan bebannya BC. Berapa tadi? 80 dikurangi 20 cm sama dengan 60 cm. Nah, AB ini disebut juga dengan lengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu. Dan W. W di sini adalah beratnya. Berat batunya yaitu 150 Newton. Yang ditanyakan adalah FK. FK itu apa? Gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu atau gaya kuasanya. Dan keuntungan mekaniknya atau yang disingkat KM. Maka cara menjawabnya adalah langkah pertama mencari gaya kuasa yang diberikan. Dengan rumus seperti ini ya. W per FK sama dengan LK per LB. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. 150 per F sama dengan 60 per 2. 60 kali F ini ya, perkalian silang, sama dengan 150 kali 20. Maka F sama dengan 150 kali 20, 3000, dibagikan dengan 60 ini. Hasilnya adalah 50 Newton. Jadi gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat batu adalah 50 Newton. Langkah kedua mencari keuntungan mekanisnya atau KM. KM sama dengan LK per LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Maka sama dengan 60 cm per atau dibagi 20 cm. Sama dengan 3. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 3. Oke, silahkan dipelajari kembali ya, dipahami cara mengerjakannya. Selanjutnya bidang miring. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, diperhatikan. Sebuah benda B dengan berat beban sebesar 100 Newton terletak pada bidang miring yang licin. Berapa besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik benda pada bidang miring tersebut dan keuntungan mekanis bidang miring tersebut. Penyelesaiannya adalah kita menulis dulu yang diketahui, yaitu W sebesar 100 Newton atau berat beban. Kemudian S, yaitu sepanjang 2 meter. S itu apa? Ini, jarak bidang miringnya. Dan H ini adalah tinggi bidang miringnya, yaitu sebesar 100,5 meter. Yang ditanyakan adalah F atau gaya, dan yang kedua ada KM. Selanjutnya kita langsung saja jawab.
F sama dengan W kali H per S. Sama dengan 100 kali 1,5 per 2. Kita hitung sama dengan 150 per 2 sama dengan 75 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk menarik benda pada bidang miring tersebut sebesar 75 Newton. Selanjutnya kita mencari keuntungan mekanis atau KM. Didapatkan dari rumus KM sama dengan W per F. Sama dengan W-nya 100 Newton dan F-nya yang sudah kita cari tadi yaitu 75 Newton. Kita masukkan angkanya hingga didapatkan KM sama dengan 1,33. Oke. Untuk rumus-rumus ini sudah ada pada LKS kalian masing-masing. Kalian hanya perlu mencermati soal apa saja yang diketahui dari soal dan kalian mencari rumusnya atau melihat rumus pada LKS. Oke. Sekian pembahasan mengenai contoh soal mengenai materi pesawat sederhana. Silakan dipahami lebih dalam ya mengenai materi ini. Maka selanjutnya kalian mengerjakan soal yang akan diberikan oleh Ibu. Terima kasih, tetap semangat belajar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung japri ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.